Shalom anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GBTS Kota Garut dimanapun berada, dan apapun keadaan kita pada saat ini, mari kita datang kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau membawa korban syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang terus dipanjatkan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah kondisi saat ini kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang selalu ada di dalam kehidupan kami, menyertai hidup kami. Saat ini kami membawa korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya pada-Mu Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan nyata atas hidup kami dimanapun kami berada, karena Engkau tidak pernah terbatas oleh waktu dan ruang. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau memulihkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
jemaat Tuhan, selamat pagi. Apa kabar jemaat Tuhan semuanya? Semoga semuanya sehat, tidak kurang satu apa. Walaupun kita harus beribadah melalui video, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, karena Tuhan yang sama yang hadir di gereja, Tuhan yang sama juga hadir di rumah masing-masing seluruh jemaat. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita langsung kepada pemberitaan firman pagi ini. Firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Saya memberi tema renungan pada pagi ini, badai di tengah hidup. Tema renungan kita pagi ini adalah badai di tengah hidup. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas pasal 8 22 sampai 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Judul renungan kita pagi ini adalah badai di tengah hidup. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, cerita ini diceritakan dalam 3 Injil sekaligus, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dikisahkan pada suatu hari murid-murid diajak menyeberang Danau Galilea oleh Tuhan Yesus. Ketika di tengah-tengah perjalanan dikisahkan sekonyong-konyong, dalam terjemahan yang lain tiba-tiba dihantam oleh badai, sehingga mereka berada dalam bahaya, kapalnya tenggelam. Tetapi dalam kisah selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus menolong mereka sehingga mereka selamat. Dalam Injil yang lain, dalam Injil Markus dikatakan bahwa ketika mereka berlayar atau menyeberang itu pada waktu petang. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, topan yang hebat dalam Injil Markus dikatakan topan yang dahsyat, atau bisa dikatakan sebagai badai. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, melalui kisah ini kita korelasikan dengan hidup kita. Dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan badai hidup. Badai hidup bisa berbentuk badai hidup, kesulitan hidup, masalah hidup, hal ekonomi, sakit penyakit, bahkan kemalangan-kemalangan yang lainnya yang tidak kita sangka dan tidak kita duga. Itu dikatakan datangnya bisa tiba-tiba, sekonyong-konyong. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, dikatakan kita dalam bahaya, sebagaimana murid-murid mereka dalam bahaya. Bapak Ibu, seperti yang kita bisa saksikan hari-hari ini, ya, hari-hari ini kita menghadapi, bisa dikatakan, badai hidup, masalah kesulitan yang global yang berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada sosial, berdampak kepada pekerjaan dan lain sebagainya.
yaitu menghadapi badai virus corona. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, melalui kisah ini kita akan memetik pelajaran sehingga kita memperoleh berkat di dalamnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik melalui kisah ini dan bisa kita korelasikan dengan kehidupan kita yang bisa menguatkan iman kita, sehingga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kehidupan badai ini kita memahami betul bahwa Tuhan Yesus turut bekerja di dalamnya. Pelajaran yang pertama yang kita bisa petik melalui kisah ini adalah, yang pertama, bersama Yesus tidak berarti bebas dari badai hidup. Saya katakan ulang kembali, bersama Yesus tidak berarti bebas dari badai hidup. Kita baca Lukas 8:22-23. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, kita lihat, bersama Yesus tidak berarti bebas dari badai hidup. Dikatakan dalam ayat tadi, murid-murid pada waktu itu mereka taat. Mereka taat ketika diajak menyeberang oleh Tuhan Yesus. Murid-murid pada waktu itu menyeberang, berlayar, tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi kita lihat kisahnya. Di tengah jalan, murid-murid tiba-tiba dihantam oleh badai. Memang dikisahkan pada waktu itu Yesus tertidur. Kalau kita lihat siapa Yesus, Yesus adalah Allah 100%, Yesus juga manusia 100%. Sebagai manusia 100%, Yesus memiliki hakikat sebagai manusia. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa ngantuk dan tertidur. Tetapi sebagai Allah, saya katakan sebagai Allah, dia tidak bisa tertidur, tidak bisa terlelap. Dan dia tahu persis apa yang sedang terjadi atas kehidupan murid-muridnya pada waktu itu. Dia tahu persis kalau ada badai pada waktu itu sebagai Allah. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke 121 ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, sebagai Allah, dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Karena dia Allah. Olehnya, dia tahu persis yang sedang terjadi atas murid-muridnya. Ternyata dari kisah ini kita bisa menyimpulkan pelajaran yang pertama, mengikut Yesus, taat kepada Yesus, berarti tidak bebas dari kesulitan. Kesulitan itu dikatakan sebagai bagian hidup dari manusia. Dalam ayat pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upaan? Ada satu perjuangan selama manusia di bumi, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk kita semuanya. Kita harus bergumul, berjuang. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita lewati dan lalui. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itu pelajaran yang pertama. Jadi bersama Tuhan Yesus atau mengikut Yesus tidak bebas dari kesulitan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah ini adalah berseru dan percayalah pada Yesus di tengah badai. Berseru dan percayalah kepada Yesus di tengah badai. Kita baca ayat yang ke-24 dan 25a dari Injil Lukas pasal 8. Demikian bunyi firman Tuhan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Lalu
angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, fakta badai hidup, fakta kesulitan hidup memang kadang membuat kita takut. Itu manusiawi, itu normal. Tetapi kita tidak boleh mengalami yang namanya ketakutan dalam hidup ini. Fakta badai, apalagi kesulitan yang tidak hanya sekali, tetapi kesulitan pertama belum selesai, muncul kesulitan yang kedua. Kesulitan kedua belum selesai, muncul kesulitan yang ketiga. Dan terus sepertinya tidak selesai kesulitan, dikatakan seperti badai yang sedang menerpa. Nah, kadang-kadang memang fakta badai hidup ini membuat kita takut. Bukan hanya takut saja, kadang-kadang kalau kita tidak konsentrasi dan kita tidak waspada, kita bisa hilang kendali dan hilang percaya. Bahkan kita sendiri lupa, padahal kita sedang berjalan, berlayar, menjalani hidup bersama Tuhan Yesus. Nah, yang akan kita pelajari sebagai bentuk pesan firman Allah yang kita peroleh dari pelajaran yang kedua ini, tugas kita di tengah badai. Ini penting untuk kita hari-hari ini. Tugas kita di tengah-tengah badai yang kita alami dalam hidup ini adalah berdoa atau membangunkan Yesus. Dalam ayat 24 sudah dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Yang saya garis bawahi adalah, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Yang saya garis bawahi adalah kata membangunkan dia. Hari-hari ini ketika kita sedang mengalami badai hidup, kesulitan hidup, jangan stres, jangan takut. Tugas kita adalah hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan, hampiri Dia. Kita bangunkan Dia melalui sikap doa kita. Sikap doa kita itu seperti kita sedang membangunkan Tuhan. Membangunkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 40 ayat 2 dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, membangunkan Tuhan atau berdoa ini adalah bentuk kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita sedang berharap, kita sedang menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita tidak dapat menjalani hidup tanpa pertolongan Tuhan, apalagi di tengah-tengah badai hidup. Olehnya kita harus berdoa, bangunkan Tuhan, kita nantikan Tuhan, kita percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, Dia akan turun menjenguk kita, Dia mendengar teriakan kita minta tolong, Dia akan mengangkat kita dan menyelamatkan kita. Itu tugas kita di tengah badai. Tugas kita di tengah badai yang lainnya adalah jangan takut, atau dengan kata lain tetap percaya. Dalam ayat yang ke-25 bagian A dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Sepertinya murid-murid sedang mengalami oleng. Dia tidak mengenal Yesus, bahwa Yesus itu berkuasa atas segalanya. Lalu Yesus berkata, di manakah kepercayaanmu? Artinya bahwa murid-murid ditegaskan, jangan takut, tetap percaya, aku di sini. Pentingnya untuk kita menguatkan iman di tengah-tengah kesulitan, menguatkan iman di tengah-tengah masalah hidup, di tengah-tengah kesulitan hidup, kita harus menguatkan iman. Ingat kisah tentang Daud, bagaimana ketika Siklag dibakar oleh orang-orang Amalek. Daud dari sisi manusiawi ada banyak tekanan, pengikutnya menekan dia, tidak melempari batu, bahkan semua yang dia miliki sudah ditawan oleh musuh. Dan dia harus selesaikan masalah sebagai pemimpin. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, Daud
menguatkan hatinya, dia menguatkan imannya, dia memandang kepada Allah sebagai penolongnya. Dan kita tahu Daud bisa menyelesaikan bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, kita bisa selesaikan kesulitan-kesulitan apapun bentuknya, seberapa besar kesulitan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut sebab Tuhan sedang menyertai kita. Ada kisah tentang orang-orang Indian. Orang-orang Indian ini terkenal orang-orang yang pemberani, tidak takut. Ketika kecil, orang-orang Indian ini dilatih oleh orang tuanya. Pada waktu senja, anaknya dibawa ke hutan. Di tengah hutan, anaknya lalu diikat ke sebatang pohon. Di tengah-tengah hutan, diikat pada sebatang pohon, lalu orang tuanya ini meninggalkan anaknya. Nah, pada waktu malam itu, anak itu mau nangis. Dia takut ada harimau yang menghampiri. Dia mau menjerit-jerit, takut ada binatang-binatang liar karena di tengah hutan. Lalu dia diam aja, ditunggu aja sampai pagi datang. Ketika fajar datang, ketika dia melihat ternyata di depannya ada papanya yang siap dengan membidikkan anak panah. Dia tidak sadar kalau sepanjang malam itu, dalam gelap itu, ternyata papanya menjaga dia. Nah, ini kisah ini. Bapak Ibu, olehnya tugas kita di tengah badai yang berikutnya, ingat atau jangan lupa bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita. Dia Allah yang Immanuel. Dia menyertai kita. Kita tidak sendiri. Sekalipun di tengah badai, ingat, murid-murid berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Sehingga kita hanya perlu berdoa, membangunkan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Dan kita hanya perlu ingat bahwa Tuhan Yesus sedang menyertai kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini bagian berkat yang kedua. Lalu pelajaran yang ketiga yang bisa kita pelajari pada kisah ini adalah yang ketiga itu adalah badai hidup membuat kita mengenal siapa Yesus. Saya ulang, badai hidup justru membuat kita mengenal siapa Yesus. Dalam Lukas pasal 8 ayat 25 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Siapa gerangan orang ini? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, justru karena melalui badai ini, murid-murid tahu ternyata Yesus itu dahsyat. Yesus itu luar biasa. Kalau selama ini mungkin biasa-biasa saja sebagai guru dan lain sebagainya. Tetapi justru melalui badai ini, ternyata Tuhan Yesus atau gurunya itu bisa membuat badai itu berhenti. Topan itu berhenti, gelombang itu berhenti dengan hanya berkata, diam, tenanglah. Jadi justru karena atau gara-gara badai itu, murid-murid mengenal Yesus. Justru karena kesulitan yang datang pada kita, kita akan tahu siapa Yesus. Bagaimana murid tahu Yesus berkuasa atas alam, atas gelombang, atas badai, kalau mereka tidak mengalami hal itu? Bagaimana kita bisa tahu Yesus sebagai tabib kalau kita tidak pernah mengalami sakit? Itu kan hanya kata orang. Kata orang, seperti Ayub, dulu aku mengenal kata orang, sekarang aku mengalaminya sendiri.
Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai penolong kalau kita tidak pernah mengalami masalah atau kesulitan hidup? Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus sebagai penghibur kalau kita tidak pernah mengalami kesusahan hidup? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, justru melalui badai hidup yang terjadi, yang diizinkan Tuhan, saya katakan diizinkan Tuhan, karena sebagai Allah, Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Sebagai manusia, Yesus tertidur pada waktu itu karena Dia sebagai manusia, hakikat manusia. Tetapi hakikat sebagai Allah tidak pernah tertidur. Kenapa? Murid-murid yang taat, yang Yesus ajak dan mereka taat, tetapi di tengah jalan alami badai hidup. Itu artinya bahwa Yesus izinkan supaya melalui hal itu murid-murid mengenal lebih dekat, lebih dalam, lebih hebat lagi bahwa Yesus itu memang luar biasa. Jadi badai hidup yang diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita hari-hari ini, itu bertujuan supaya kita lebih mengenal Dia lebih dalam lagi. Kalau kita bandingkan dengan kisah Lazarus, kenapa Lazarus sakit? Tuhan dikasih tahu atau dikasih surat sama Marta dan Maria, berita sama Marta Maria, tetapi Tuhan Yesus sepertinya membiarkan, justru membiarkan sampai pada Lazarus mati. Kita lihat kisahnya dalam Yohanes pasal 11:45, justru melalui kematian Lazarus lah ada banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus, bahwa Yesus berkuasa atas kematian, dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa tahu melalui kesulitan hidup kita, Tuhan sedang punya rencana untuk Bapak, Ibu, Saudara, seluruh jemaat menjadi berkat. Sebagaimana yang terjadi hari-hari ini, saya percaya bahwa wabah virus corona yang bisa saya identikan atau bisa saya samakan dengan badai hidup. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah, Dia tidak tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia tahu persis yang terjadi hari ini, apalagi ini dalam global dunia. Mengapa dibiarkan terjadi? Yesus memang izinkan itu terjadi. Tuhan punya rencana di balik peristiwa ini. Dia ingin membuktikan bahwa supaya umatnya mengenal Dia lebih dekat, lebih dalam, dan tahu bahwa Yesus berkuasa atas segalanya. Bapak Ibu, sebagai penutup, saya katakan badai hidup bisa datang kapan saja. Badai hidup bisa datang di mana saja. Dan badai hidup bisa datang kepada siapa saja. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, anak-anak, pejabat ataupun orang rendahan, siapapun. Bahkan orang dunia ataupun anak-anak Tuhan, kita bisa mengalaminya. Sebagaimana corona ini. Corona ini tidak hanya untuk orang-orang dunia yang mengalami masalah, bahkan ada banyak hamba Tuhan yang meninggal. Tetapi jangan takut. Sebagaimana pesan dari Tuhan Yesus, jangan takut. Tetap berdoa. Bangunkan Tuhan. Tetap percayai Tuhan bahwa Tuhan Yesus Immanuel menyertai perjalanan hidup kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai rumah tangga kita, menyertai bisnis kita. Tuhan Yesus yang bersama kita adalah Tuhan Yesus yang bisa menghentikan badai hidup. Apapun bentuk badai hidup, Dia berkuasa. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Nah saudaraku, justru melalui badai hidup inilah akan membuat kita lebih mengenal siapa Yesus. Olehnya seluruh jemaat Tuhan GBPS Pondok Daud tetap semangat, tetap kuat, tetap berdoa, baca firman,
renungkan firman, perkatakan firman, imani firman, lakukan firman, maka Tuhan yang Maha Tahu, yang mengerti betul, yang menyertai kita, Dia akan menyatakan kuasanya, keajaibannya dalam situasi yang terjadi hari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin dan God bless.